Halo semuanya, jadi kenalin aku Gongis. Jadi sekarang aku bakal ngejelasin ke kalian tentang muskulus yang ada di bagian kepala dan juga sekitar leher. Yuk ikutin. Oke, jadi yang pertama itu ada yang di bagian kayak di sisi dahi kita itu namanya musculus occipitofrontalis venter frontalis. Nah, jadi kenapa dibilang venter? Nah, venter itu namanya badan otot. Nah, jadi kalau yang bagian occipito itu dia punya dua badan otot, itu ada di sisi frontal, jadi namanya musculus occipitofrontalis venter frontalis. Kemudian kalau di sisi belakang kita bisa lihat di sini itu ada namanya musculus occipitofrontalis venter occipitalis. Nah, karena dia ada di bagian belakang, ini kan bagian belakang kalau kita ngelihat itu dia ada di sisi occipital kita. Jadi namanya musculus occipitofrontalis venter occipitalis. Kemudian kita lihat di sisi telinga. Nah, di sisi telinga kita ini ada tiga otot. Yang pertama yang paling besar ini itu namanya musculus auricula. Nah, karena yang paling besar ini dia itu namanya musculus auricula superior. Kemudian yang di sisi depannya ini, yang di bagian sisi depan ini itu namanya musculus auricula anterior. Kemudian yang di belakang telinga kita yang kecil ini itu ada namanya musculus auricula posterior. Nah, kemudian kita bisa lihat sekarang muskulus yang ada di sisi wajah kita. Yang pertama itu kita lihat di sisi matanya. Nah, kalau di sisi mata kita itu kan kita bisa ngeliat otot yang besar ini. Nah, itu semua namanya musculus orbicularis oculi. Tapi musculus orbicularis oculi itu dibagi menjadi dua bagian atau dua pars. Itu yang pertama ada yang di bagian kelopak mata kita. Kelopak mata kita kan nama lainnya palpebra. Jadi namanya musculus orbicularis oculi pars palpebralis. Nah, kemudian selanjutnya di bagian bawah yang nomor 73 ini itu namanya musculus orbicularis oculi pars orbitalis. Nah, di bagian mata udah, selanjutnya kita bakal lihat di sisi zigomatico ataupun sisi pipi kita. Nah, itu dimulai dari nomor 79 ini. Nah, jadi di nomor 79 ini kita bisa lihat namanya musculus zygomaticus minor. Nah, jadi bagian atas ini namanya musculus zygomaticus minor. Kemudian yang di bagian bawah ini itu namanya musculus zygomaticus mayor. Nah, pas di antara zygomaticus minor dan mayor ini itu ada musculus yang dia itu kan kayak arahnya tuh naik. Nah, ini namanya musculus levator angulus oris. Nah, musculus levator angulus oris itu apa? Kalau kita lihat levator, nah levator itu artinya menaikkan, kemudian angulus itu adalah sudut bibir kita, dan oris itu kan bibir, makanya namanya musculus levator angulus oris. Jadi dia fungsinya itu untuk menaikkan sudut bibir kita. Nah, kemudian itu ada musculus yang pas banget di sisi di samping oris kita. Nah, itu fungsinya untuk kalau kita senyum itu kan bakal ketarik ke samping. Nah, itu namanya musculus risorius. Nah, di atas musculus risorius ini, di bagian ini itu ada namanya musculus buccinator. Musculus buccin dia. Jadi musculus buccinator. Nah, musculus buccinator ini dia bakal nembus ke di bagian sini. Ada namanya ductus parotid. Nah, kemudian kalau di sisi kalau cowok kita bisa ngelihat itu khusus cowok dia tuh punya namanya di sini pas di samping musculus pas di samping ductus parotid ini itu ada namanya musculus masseter. Mas itu kan untuk cowok ya. Jadi ini untuk pembeda untuk cowok ada musculus masseternya. Di sisi ini udah, kemudian kita lihat ke bagian hidung kita. Nah, yang pertama itu di bagian nomor 76 ini kita bisa lihat namanya musculus nasalis. Nah, kemudian musculus nasalis ini dia juga punya beberapa lagi. Itu yang ini, yang bagian naik ini dia nggak kelihatan angkanya, tapi yang bagian ini itu namanya musculus levator labii superior alacuenasi. Nah, maksudnya apa? Dia tuh nanti bakal berlanjut ke alanasi kita atau kayak cuping hidung kita. Jadi fungsinya itu kayak bisa bikin cuping hidung kita tuh kembang kempis. Nah, jadi namanya musculus levator superior alacuenasi. Nah, kemudian di sisi 75 ini itu juga ada namanya musculus levator labii superior aja. Jadi dia nggak ada alacuenasinya. Jadi musculus levator labii superior aja. Nah, kemudian kita lihat di sisi bagian mulut kita sekarang. Nah, kalau di bagian mulut kita yang nomor 77 ini, yang keseluruhan ini itu namanya musculus orbicularis oris aja. Nah, jadi 77 ini namanya musculus orbicularis oris. Kemudian di bagian bawahnya sekarang itu kan ada yang nomor 83 ini. Nah, kalau yang ini itu namanya musculus depressor
labii inferior. Nah, tadi kan kita sempat bilang tentang levator. Levator itu kan menaikkan. Jadi lawannya levator itu lawannya levator itu depresor namanya. Depresor itu berarti dia menurunkan gitu. Nah, kalau bibir kita itu kita bilangnya labii karena dia di sisi bawah, jadi kan namanya inferior. Makanya yang ini namanya musculus depressor labii inferior. Nah, kemudian di sini itu juga ada yang kecil-kecil ini. Di sini juga ada sepasang yang nomor 84 itu namanya musculus mentalis. Kemudian selanjutnya di sini lagi satu. Nah, di sini itu lawannya dari levator angulus oris. Jadi kalau yang ini itu untuk sudut bibir kita bisa turun, itu namanya musculus depressor angulus oris. Ini. Oke, jadi untuk yang di bagian wajah itu udah semua. Sekarang kita lanjut ke bagian leher kita. Oke, tadi karena di bagian kepala sama wajah juga udah, jadi selanjutnya kita bakal lanjut ke bagian leher. Nah, di leher ini juga ada beberapa muskulus yang menyokong kita. Yang pertama itu yang paling kelihatan, yang paling kayak menyamping gitu. Nah, yang paling besar ini itu kita bisa lihat juga kalau misalnya kita noleh ke sisi kanan atau kiri, itu pasti ada yang kelihatan di leher kita itu kayak menyamping gitu. Nah, itu namanya musculus sternocleidomastoideus. Kenapa dibilang itu? Karena kalau kita lihat ke belakang, itu dia nempel sama prosesus mastoid kita. Makanya dibilang sterno karena dia ke arah sternum, makanya nanti dibilang musculus sternocleidomastoideus. Nah, ini udah. Kemudian selanjutnya itu kita bisa lihat pas di bagian bawah wajah kita itu ada tulang pembatas. Nah, tulang pembatas ini itu namanya os hyoid. Jadi os hyoid itu dia bisa ngebagi dua gitu. Jadi pas di bawah dagu kita ini, bagian bawahnya ini itu kan terbagi dia. Jadi os hyoid ini ngebagi atas bawah. Nah, jadi namanya ini ada suprahyoideus, sama di bawahnya ini ada infrahyoideus. Nah, kalau suprahyoideus itu juga kita bisa ngelihat ada 3 otot yang mendukungnya. Jadi yang paling pertama nih, kalau kita ngelihat di nomor 89 ini, itu namanya ada musculus digastricus venter anterior. Jadi musculus digastricus venter anterior, kalau ada anterior berarti kan ada posteriornya. Nanti kita bakal lihat ini namanya musculus digastricus venter anterior. Kemudian ini di bawahnya itu ada yang nomor 87 ini. Di bagian bawahnya itu ada namanya musculus milohyoideus. Karena dia nempel sama hyoid, jadi semuanya ada kata hyoidnya di belakangnya. Jadi ini ada namanya musculus milohyoideus. Dan yang terakhir itu yang di bagian ini itu ada namanya musculus geniohyoideus. Jadi pertama ada musculus digastricus venter anterior, kemudian ada musculus milohyoideus, kemudian terakhir itu ada musculus geniohyoideus. Nah, sekarang kalau kita lihat di bagian bawah dari tulang hyoid itu, di bagian bawah tulang hyoid itu juga ada berapa otot. Oke, selanjutnya tadi kan kita ada bilang tentang musculus digastricus venter anterior. Nah, karena dia venter anterior, pasti kan ada lawannya. Itu berarti namanya musculus digastricus venter posterior. Di mana dia, kalau misalnya kita lihat ini, itu dia nyambungnya itu ke bagian yang bawah ini. Jadi ini namanya musculus digastricus venter posterior. Nah, terus apa yang di tengah-tengah ini? Nah, di tengah-tengah ini itu ada namanya musculus stylohyoideus. Jadi yang ini namanya musculus stylohyoideus, di bagian bawahnya ini ada namanya musculus digastricus venter posterior, dan atasnya ini namanya musculus digastricus venter anterior. Oke, selanjutnya kita lihat di bagian bawah dari musculus os hyoidnya ini. Nah, kalau di bagian bawahnya ini itu kita bisa lihat yang paling pertama itu ini. Jadi bagian ini itu kan ini kalau ini lanjutannya tuh ke sini. Nah, itu kan dia kayak agak sedikit menyimpang. Nah, karena itu kita bilangnya itu namanya musculus omohyoideus. Jadi musculus omohyoideus pakai O ya. Jadi musculus omohyoideus. Nah, selanjutnya itu ada yang ini. Nah, kalau yang ini itu dia tuh lanjutannya kan ke sternum. Karena dia ke sternum, maka namanya musculus sternohyoideus. Ini namanya musculus sternohyoideus. Nah,
kita juga melihat ini ada otot yang kecil di sini, yang nomor 94 itu namanya ada dia itu kan lanjut ke bagian tiroid kita. Nah, jadi ini namanya musculus sternothyroideus. Tadi kalau yang dia nempel ke os hyoidnya, maka akhirannya dia ada hyoideus. Kalau dia nempel ke tiroidnya, maka akhirannya itu jadi thyroideus. Nah, jadi yang 94 ini namanya musculus sternothyroideus. Kita udah di sini, kemudian kita juga bisa lihat, nah di atas glandula, ini kan namanya glandula tiroid kita, itu kan ada muskulus nih yang nomor 96 ini. Nah, nomor 96 ini kita bisa bilang namanya musculus cricothyroideus. Ini namanya musculus cricothyroideus. Kemudian di bagian sini, nah pas di sini itu karena dia nempel ke os hyoid kita, maka namanya musculus thyrohyoideus. Jadi ini musculus thyrohyoideus, ini musculus cricothyroideus. Nah, jadi di bagian supra sama infra hyoid kita itu kita udah bahas. Selanjutnya itu kita bakal lihat ke sisi sinistranya lagi. Nah, kalau di sisi sinistra, itu yang pertama kita bisa ngelihat ini ada tiga muskulusnya ini, namanya musculus scalenus. Jadi musculus scalenus itu dia dibagi menjadi 3, ada yang sisi scalenus anterior, ada yang scalenus medius, sama ada scalenus posterior. Jadi yang di nomor 96 ini kita lihat namanya scalenus anterior, ini scalenus medius, kemudian yang ini scalenus posterior. Nah, selanjutnya itu kita ada ngelihat yang ini, yang besar ini, kemudian dia kan ke bagian putih ini. Nah, putih ini kan biasa tulang. Jadi ini namanya musculus levator scapula. Nah, jadi karena dia levator scapula, berarti fungsinya dia untuk mengangkat tulang scapula kita. Namanya musculus levator scapula. Kemudian kalau kita ke sisi belakang lagi, itu kita bisa lihat ini. Nah, tulang yang musculus yang ini itu namanya musculus splenius cavity. Nah, musculus splenius cavity itu dia akan ditutup oleh musculus yang besar lagi. Nah, apa nama musculusnya? Itu kita bisa lihat ini. Nah, ini namanya musculus trapezius kita, atau yang di pundak kita itu namanya musculus trapezius. Nah, musculus trapezius itu dibagi menjadi 3 bagian lagi. Ada yang pars descendens. Kita kan tahu kalau misalnya ini kan dia turun. Nah, kalau dia turun namanya pars descendens, kemudian dia yang mendatar itu namanya pars transversus, kemudian nanti di bawah ini ada namanya pars ascendennya. Jadi ini namanya trapezius descendens, kemudian ini ada trapezius transversus, kemudian nanti di bawah itu ada trapezius ascendens. Kemudian kita kelewatan satu musculus nih. Jadi di sini itu ada namanya musculus rhomboid. Nah, balik lagi, kalau rhomboid itu juga ada 2, ada sisi minor dan juga mayor. Nah, kalau yang ini itu namanya rhomboid minor, dan di bawah itu ada yang lebih besar lagi, itu namanya rhomboid mayornya. Oke, jadi itu penjelasan penjelasan tentang musculus caput et colli ataupun caput bagian kepala kita dan juga bagian leher. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, sampai jumpa bertemu di video selanjutnya.